Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat walaupun hari ini kita belajar secara daring ya. Kita belajar dari rumah dulu. Oke, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang karya dekoratif, materi seni budaya dan prakarya di tema 7 dan 8 ya. Jadi Bu Guru menggabungkan dua materi, yaitu tentang nanti kita akan belajar tentang unsur-unsur, kemudian kita akan belajar tentang motif hias dalam karya dekoratif. Oke, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan kita berdoa, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, kita lanjut. Yang pertama kita akan belajar dulu. Apa sih pengertian dari gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar yang berfungsi untuk memperindah dan menghiasi suatu benda atau bidang. Jadi, awalnya gambar yang mungkin kita tidak terlalu indah, dilihat biasa aja. Dengan kita dekor, kita diindahkan, kita membuat indah, akhirnya menjadi suatu gambar yang indah. Nah, dalam menggambar dekoratif, kita perlu unsur-unsur yang mendukung adanya gambar dekoratif itu menjadi lebih indah. Nah, yang pertama ada titik, garis, bidang, dan warna. Tentunya anak-anak sudah tidak asing dengan unsur-unsur gambar dekoratif karena di setiap tema kita sudah belajar unsur-unsur gambar dekoratif. Oleh karena itu, kita mengulang kembali ya materi-materi tentang unsur-unsur gambar dekoratif. Lili akan menjelaskan yang pertama tentang titik. Titik itu adalah unsur dasar dalam gambar dekoratif yang terkecil. Contohnya, kalian bisa lihat tuh, kita membuat titik-titik sebanyak apapun, itu bisa menjadi sebuah gambar yang indah. Yang kedua, yaitu ada garis. Garis itu adalah gabungan titik-titik yang membentuk garis. Jadi contohnya ini ada garis lurus, vertikal, horizontal, ada garis lengkung, ada garis gelombang, garis zigzag, dan garis putus-putus. Ada banyak lagi, sudah Bu Lili jelaskan di tema sebelumnya. Selanjutnya ada bidang. Bidang ini adalah pertemuan ujung-ujung garis. Jadi pertemuan ujung-ujung garis ini yang akan membentuk bidang. Ada persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, ada belah ketupat, layang-layang, dan lain sebagainya. Nah, ini nih yang part paling disuka yaitu warna. Warna ini juga unsur yang paling penting dalam karya dekoratif. Kenapa? Karena ketika kita menggambar tidak dikasih warna, maka tidak akan menciptakan efek visual yang menarik. Ketika kita menggambar dikasih warna merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain, gambar itu akan menjadi lebih indah. Nah, warna itu kita bagi menjadi dua, warna primer dan sekunder. Anak-anak masih ingat warna primer itu apa dan warna sekunder itu apa? Ya, semoga masih ingat ya. Kita jelaskan kembali. Jadi, warna itu ada warna primer dan sekunder. Warna primer itu warna dasar yang tidak bisa warna yang tercipta tidak ada campuran dari warna lain. Jadi, warna dasar ada merah, kuning, dan biru. Nah, sedangkan warna sekunder itu adalah percampuran dua warna primer. Contohnya, yuk, warna merah sama kuning jadi warna apa ya? Warna kuning sama biru jadi warna apa ya? Warna merah dan biru jadi warna apa? Silahkan anak-anak komentar di bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar motif hias dalam karya dekoratif. Sudah Bu Lili jelaskan kemarin di kelas, cuma kemarin penjelasannya hanya secara dasar saja. Sekarang kita akan perlihatkan bagaimana contoh dari motif realis, motif dekoratif, motif geometris, dan motif abstrak. Yang pertama yaitu
Motif realis. Motif ini itu dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar, yang ada di sekitar kita. Contohnya, kalian menggambar tumbuhan, binatang, awan, bintang, matahari, dan bentuk pemandangan alam. Kalian bisa lihat di situ ada contoh motif realis itu yang seperti biasa kalian menggambar pemandangan, menggambar hewan, menggambar bunga yang kelihatan real atau kelihatan nyata ya. Selanjutnya yaitu motif geometris. Motif ini adalah motif yang mempunyai bentuk yang teratur. Jadi motif geometris ini tuh dapat diukur dengan alat ukur, contohnya penggaris, ada segitiga, persegi, lingkaran, dan lain sebagainya. Ini yang di bawah ada contoh gambar motif geometris. Jadi misalkan di sebelah kiri itu ada bentuk persegi yang di tengahnya kita gambar segitiga, kemudian kita warna yang berbeda-beda sehingga muncul perbedaan gambarnya. Lalu yang kedua kita belajar membuat motif batik itu seperti batik. Terus yang ketiga itu ada gabungan persegi, panjang, ada segitiga, ada trapesium ya, bisa dilihat. Selanjutnya yaitu motif dekoratif. Motif ini yaitu kita menggambar suatu benda yang menjadi lebih indah. Jadi contohnya kalian membuat bunga dan matahari. Kalian kreasikan, boleh digambar ada lingkaran-lingkarannya, boleh digambar ada kotak-kotaknya, ada segitiganya. Sedangkan gambar bunga aslinya tidak seperti ini, tapi kita bisa kreasikan menjadi yang lebih indah. Sepertinya dulu pernah menggambar, kalau tidak salah, nanti kapan-kapan kalian bisa menggambar motif dekoratif di rumah sendiri. Ada banyak contoh motif dekoratif seperti ini. Yang terakhir yaitu motif abstrak. Motif abstrak ini adalah motif yang tidak dikenali kembali objek asal yang digambarkan. Jadi tidak terlihat ini gambar apa ya Bu Guru. Jadi itu hanya imajinasi seorang yang dituangkan dalam bentuk coretan dan yang tidak beraturan. Jadi sembarangan untuk membuatnya. Nah, itu adalah motif abstrak. Mungkin itu saja penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih. Jangan lupa ada tugas soal yang harus kalian kerjakan. Nanti Bu Lili kirimkan di Google Classroom. Semoga materi yang Bu Lili sampaikan walaupun sebentar, ini bermanfaat untuk kalian ya. Jika kalian masih kurang paham dengan penjelasan yang Bu Lili jelaskan, bisa kalian komentar, bisa kalian chat pribadi ataupun chat di grup WhatsApp. Oke, kesimpulannya kita sudah belajar gambar dekoratif. Pokoknya gambar dekoratif itu gambar yang dimana tujuannya untuk menjadi indah. Kita menggambar dengan tujuan menjadi indah. Ada unsur-unsurnya, ada titik, garis, bidang, warna. Dan kita juga belajar tentang motif hias, ada motif realis, motif geometris, motif dekoratif, dan motif abstrak. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran seni budaya dan prakarya hari ini. Sampai jumpa lagi di Sabtu yang akan datang. Kita akan belajar lagi tentang tarian. Terima kasih. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bu Lili. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.